Setelah MUI melarang umatnya untuk mengucapkan selamat Natal pada orang Kristen, sekarang giliran tahun baru pun diboikot sama mereka. Nah, kenapa bisa seperti itu dan apa penyebabnya? Mari kita bahas. Coba ikhwah, ada yang punya riwayat satu aja. Nabi SAW pernah merayakan malam tahun baru 1 Muharram. Tidak pernah satu kali pun Nabi SAW merayakan tahun baru Islam 1 Muharram. Tidak pernah ada malam lebarannya dan seterusnya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Ya, kali ini saya akan bahas soal larangan atau pengharaman lagi fatwa MUI yang muncul melarang untuk umatnya merayakan tahun baru ataupun ya memberi selamat tahun baru ya kepada orang Kristen gitu. Nah, penyebabnya ini kalau kita lihat apa, beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah postingan yang mengatakan seperti ini. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi ini dipajang di depan kantor mereka lalu mengatakan tidak perlu merayakan tahun baru. DPMUI Provinsi Jambi menghimbau masyarakat Muslim Provinsi Jambi berhentilah mengistimewakan tahun baru walaupun dengan bersolawat dan zikir. Barang siapa meniru satu kaum, maka dia merupakan bagian dari kaum itu. Meniup trompet itu adalah ibadah Yahudi, memukul lonceng itu adalah ibadah Nasrani, membakar kembang api itu adalah ibadah Majusi katanya. Yaitu alasannya kenapa mereka kok dilarang untuk tahun baru ya. Karena trompet lah, terus apa lagi tadi tuh? Kembang api lah, tahun baru lah, itu karena katanya itu budaya orang lain sehingga mereka takut kalau sampai hidup mereka itu seperti orang Yahudi katanya. Walah, ini alasannya. Memang kalau kita lihat kenapa bisa seperti ini ya? Memang ajaran-ajaran mereka seperti itu. Saja kita untuk dengar ini ya. Apakah haram hukumnya jika kita ikut meramaikan malam tahun baru Masehi, sedangkan malam tahun baru Islam saja tidak ada, apalagi malam tahun baru Masehi, gitu kan? Coba ikhwah, ada yang punya riwayat satu aja. Nabi SAW pernah merayakan malam tahun baru 1 Muharram. Tidak pernah satu kali pun Nabi SAW merayakan tahun baru Islam 1 Muharram. Tidak pernah ada malam lebarannya dan seterusnya. Semoga Allah berikan hidayah. Banyak orang Islam ini saya tidak mengerti kenapa mereka terlalu berani. Malam tahun Masehi mereka adakan acara tablik akbar lah, ceramah lah, zikir akbar lah dan seterusnya. Kenapa ikhwah? Gitu kan? Kenapa harus diadakan acara seperti ini? Dan orang akan menangkap itu adalah acara tahun baru Masehi. Kalau Anda bilang untuk mengalihkan umat Islam, bukan dengan cara kita membuat acara ritual, nanti akhirnya menjadi rutin setiap tahun, gitu kan? Berikan nasihat, sampaikan kepada MUI, MUI keluarkan fatwa tidak boleh, jadi umat Islam tidak terus-menerus jadi PR setiap tahun. Jadi sudah paham ya kenapa sampai ada larangan ya, memang karena ustadz-ustadznya mengajarkan untuk melarang itu karena takut menjadi suatu kaum. Oke, argumentasi saya yang pertama adalah Bapak itu ustadz tadi itu mengatakan bahwa jangankan tahun baru, ulang tahun ya, tahun baru eh, Kristen, jangankan Masehi, tahun baru Masehi, tahun baru untuk Islam pun sebenarnya nggak ada. Nah, ini akhirnya ketahuan kan. Berarti banyak orang merayakan tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Nah, itu berarti mengikuti suatu kaum yang merayakannya. Karena nabinya sendiri tidak pernah merayakan itu. Nah, ini harus keluar juga MUI fatwa mengatakan dilarang merayakan tahun baru Islam. Harusnya begitu. Kalau konsisten loh ya. Ini kalau konsisten. Nah, persoalannya kan untuk konsisten ke sana ini rumit dan sulit. Nah, selain itu juga ada beberapa hal yang lainnya. Contohnya ya, mengikuti kebiasaan Yahudi. Itu kan nggak boleh kan? Nah, ini problem loh cuy. Ini problem banget. Kenapa? Karena nabi-nabi itu banyak yang adalah nabi Yahudi yang dipercaya sama mereka. Contohnya siapa? Contohnya Musa. Nabi Musa itu kan dipercaya, diyakini oleh orang-orang atau umat Islam. Nah, sedangkan Musa ini loh orang mana? Musa itu kan jelas-jelas adalah orang Yahudi. Dia keturunan dari Yakub,
keturunan Yakub itu kan yang pada akhirnya adalah cikal bakalnya orang Yahudi gitu loh. Dan mereka ini percaya kepada itu, ya berarti mereka mengikuti kebudayaan Yahudi dong. Kitab-kitabnya ya kan, dan ajaran-ajaran banyak hal loh. Contohnya sunat juga. Ya sunat itu loh kan kebiasaan dari orang Yahudi. Diikuti dan tetap diikuti terus. Nah ini namanya apa? Ini namanya kan mengikuti suatu kaum. Lah kok ndelalah sekarang masalah trompet aja takut. Masalah tidak hanya trompet, masalah apa kembang api aja takut. Dulu juga lucu ya, Abdul Somad mengatakan jangan ulang tahun, rayakan ulang tahun dan lain-lain. Ternyata dia dirayakan ulang tahunnya. Nah, ini persoalan juga, Bos. Nah, hal-hal semacam inilah ini yang kemudian menjadi ketidakkonsistenan ketika melarang sesuatu. Kalau konsisten ya full dong semuanya. Contohnya, ibadah orang Kristen itu memakai mikrofon dan ditemukan oleh orang Kristen sendiri. Nah, kalau kalian ibadah terus kemudian pakai mikrofon, ya berarti mengikuti suatu kaum dong. Logikanya kan seperti itu. Nah, sebenarnya nggak masalah sih nggak ucapin tahun baru, tidak ikutin rayakan tahun baru ya terserah. Sebenarnya dalam Kristen pun tidak ada ritual. Tahun baru itu bukan ritual sebenarnya. Itu sebenarnya sukacita karena sudah melewati setahun full dan kemudian bersyukur karena Tuhan menyertai menolong selama 1 tahun dan kemudian memasuki tahun yang baru untuk kita memulai awal yang baru. Karena ada fatwa itu dan ada ustadz yang ngajarkan gitu ya akhirnya mereka semua ngekor gitu, membeo semuanya ngikutin itu. Merayakan tahun baru itu gak boleh. Loh kok bisa? Yuk kita bahas. Yang pasti kita ketahui bahwa sebentar lagi itu ada pergantian tahun Masehi. Nah, kita itu dilarang untuk merayakannya. Loh kenapa kak? Karena tahun ini adalah tahun Masehi, tahunnya umat Kristiani. Jadi dalam hadis riwayat Abu Daud bahwa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk dalam kaumnya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi kalau misalkan kita merayakan tahun baru Masehi, tahunnya umat Kristiani, maka kita termasuk menjadi umatnya Kristiani. Jadi gak boleh dirayakan teman-teman, haram hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, emang apa sih hukumnya merayakan malam tahun baru? Benarkah haram? Nah, bagus dan penting nih. Ayo belajar bareng. Teman-teman, banyak yang tidak sadar ketika malam tahun baru, sebagian besar kaum muslimin terjerumus pada dosa besar, yaitu tasyabbuh dengan 3 golongan orang kafir. Yang kata Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Tasyabbuh yang pertama yaitu membakar-bakar petasan atau kembang api, itu kebiasaan orang-orang Majusi. Yang kedua, meniup-niup trompet, itu adalah kebiasaan orang Yahudi saat menyerukan perayaan ibadah mereka. Dan yang terakhir, tasyabbuh dengan orang Nasrani, karena perayaan malam tahun baru sebenarnya adalah perayaan dan malam ibadah orang-orang Nasrani. Astagfirullah. Save dan share agar banyak kaum muslimin terselamatkan dari maksiat besar ini. Barakallahu fiikum. Sudah banyak orang yang tahu nih, ini kita nggak boleh loh merayakan malam tahun baru karena ini bukan ajaran orang-orang muslim gitu kan. Tapi masih banyak yang membela diri dalam artian kami nggak ikut merayakan malam tahun baru kok, kami cuman ya kumpul-kumpul aja, silaturahmi, ikut bakar-bakar, makan-makan gitu doang, nggak lebih kok gitu. Itu berarti sama aja nggak Ustaz? Kan dilakukannya juga malam tahun baru. Ya sama aja, itu kan cuma alasan saja untuk membenarkan yang mereka perayaan lakukan mereka. ya. Iya, untuk membenarkan aktivitas mereka di malam tersebut. Artinya cuma ngeles aja dia. Sama aja, apa bedanya sama orang-orang yang ikut merayakannya? Kenapa harus di malam itu? Padahal malam-malam lain banyak ya Ustaz ya. Kenapa harus menyambung silaturahmi kumpul-kumpul di malam itu? Allah tahu niat kita masing-masing. Meskipun lisan ngomong depan orang nggak ikut-ikutan ya Ustaz ya. Iya, nggak ikut-ikutan. Tapi kenapa harus malam itu? Seharusnya muslim itu jangan Anda merayakan, jangan Anda melakukan sesuatu aktivitas-aktivitas yang sebelumnya Anda tidak kerjakan di malam itu. Karena itu bisa tertuduh Anda. Bisa orang berpersepsi bahwasanya oh ini juga ikut merayakan tahun baru. Kita sudah dengarkan bersama, kenapa mereka ini mengharamkan tahun baru Masehi. Berikut ini tanggapan dari Abu Janda. Perayaan tahun baru Masehi itu bukan hari raya umat Islam, melainkan hari raya kaum kafir, khususnya kaum Nasrani. Maka haram hukumnya seseorang muslim itu ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi. Baru kemarin haramin Natal, sekarang udah haramin lagi tahun baru. Ribet banget ya hidup. Padahal muslim di Arab Saudi juga rayain tahun baru, santai aja. Muslim di Uni Emirat Arab juga rayain tahun baru. Santai aja bos.
Muslim di Qatar juga rayain tahun baru. No, lihat. Muslim di Kuwait juga rayain tahun baru. No, lihat no. Semua Muslim di negara-negara lain rayain tahun baru. Cuman Muslim di Indonesia doang yang otaknya norak bin ribet. Masalahnya apa sih? Apa akibat kurang asupan gizi ke otak, pola pikir jadi terbelakang dan primitif gitu? Dan kadang-kadang sih sebenarnya dengan pertama tidak konsisten, kedua ya secara logika sebenarnya ya nggak nggak masuk gitu loh. Makanya ada beberapa orang yang bingung pada akhirnya dengan keputusan itu. Seperti contohnya beberapa orang ini, mereka bingung. Cuy. MUI udah ngeluarin pernyataan gitu bang, pasti kan ada berunding gitu ya bang. Iya. Infonya tuh Egra dapet kayak 3 harian mereka berunding dan hanya untuk permasalahan apa sih salam lintas agama itu menurut Egra kayak agak gimana ya bang? Enggak, walaupun istilahnya mereka bukan bagian dari negara, fatwa penting dong karena Seharusnya itu, penting. ya istilahnya berbagai bukan panutan ya, semacam ajaran-ajaran Iya, yang saya tahu tuh yang berkumpul di ini kan di Bangka ya kalau nggak salah. Di Bangka Belitung. Di Bangka di Belitung. Bangka ya. Itu yang berkumpul di sana 654 orang. Banyaknya. Kan banyak. Tapi kan memang disayangkan aja bang, maksudnya mengapa mereka harus mengeluarkan fatwa yang malah kok justru kayak memecah persatuan ya, karena Bahwa sebetulnya bahkan seorang pejabat Kementerian Agama ya itu mengatakan loh kan salam lintas agama itu sesuatu yang baik. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengucapkan selamat tahun baru. Tapi buat teman-teman yang tidak bisa dan tidak mampu dan tidak mau untuk mengucapkan itu, mudah-mudahan Tuhan tetap memberkati kalian melewati tahun yang baru ini setahun ke depan di tanggal 1 ini sampai nanti di Desember tanggal 31. Dan mudah-mudahan teman-teman tetap semangat jalani semua tahun-tahun ini, dan saya harapkan banyak orang berjumpa pribadi dengan Sang Juru Selamat yang agung. Terima kasih, Luis Prastis. Ya,